Kadang gue suka bingung sama orang yang merasa bahwa sosmed itu terlalu toksik, sosmed itu adalah tempat kita jadi bisa tersinggung dan yang lain-lain gitu. Karena menurut gue pada awalnya bukankah memang sosmed itu dibuat untuk menjadi wadah mengungkapkan pendapat? Dengan banyaknya individu yang ada di dunia ini tentunya akan ada pendapat-pendapat yang saling berbeda satu sama lain gitu, dan untuk beberapa orang mungkin perbedaan itu adalah ketersinggungan. Berharap lu tidak tersinggung saat main sosmed, menurut gua itu sama kayak lu berharap lu mandi tapi tidak basah. Nggak bisa. Memang itulah wadah dimana lu bisa mengungkapkan pendapat lo, terlepas dari pendapat lu bener atau salah. Jadi sekarang yang jadi masalah adalah kenapa dengan pengertian sosmed yang udah gue bilang tadi, banyak orang saling melaporkan satu sama lain berdasarkan sosmed. Merasa nama baiknya dicemarkan lah, merasa dia dihina lah. Kalau itu adalah fitnah yang merugikan material, masih bisa dimengerti lah, karena ada sesuatu yang rugi. Misalnya usaha lo dibilang pesugihan, itu kan merusak nama baik, itu kan fitnah yang merugikan, akhirnya penjualan lo jadi turun gitu. Itu masuk akal kalau lo melaporkan ke polisi. Atau hoax, itu bisa dipahami lah. Tapi kadang orang saling melaporkan di sosmed hanya karena dia merasa tersinggung sama pendapat-pendapat orang tertentu gitu, atau sama sesuatu yang dianggap membuat dia tersinggung. Gini, maksud gua kan, daripada Anda melaporkan itu kan, kenapa pada saat ada statement yang Anda anggap tersinggung, yang Anda anggap bisa membuat Anda tersinggung, kenapa Anda memilih untuk tersinggung? Sebenarnya kan pilihan untuk menjadi tersinggung itu kan ada di diri kita. Ya kalau ada statement Coki Pardede adalah manusia penghuni neraka, ya gue gak pernah tersinggung dengan itu. Atau ada Coki Pardede adalah manusia tanpa akhlak, gue gak pernah tersinggung dengan itu. Kenapa? Karena balik lagi itu adalah statement. Dan yang memilih untuk tersinggung terhadap statement itu kan adalah diri saya. Jadi gue memberikan otoritas lebih kepada diri gue untuk memilah-milah mana yang bagus buat gua, mana yang tidak bagus buat gua. Dan dengan mindset seperti itu, bermain sosmed akhirnya menjadi santai. Kenapa? Karena Anda bisa menentukan Anda tersinggung atau tidak. Tapi yang terjadi kan, sudah tidak paham alasannya sosmed dibikin. Tersinggung, saling melaporkan, nanti penjara isinya hanya orang-orang yang nyebelin, bangsat. Bagaimana dengan statement rasis? Bagaimana dengan hate speech yang ada di sosmed? Bukankah itu adalah hal yang salah? Balik lagi, yang harus menjadi filter pertama pada saat kita bermain sosmed itu diri kita sendiri. Dan buat gua, hate speech itu salah. Statement rasis itu salah. Tapi hate speech dan statement rasis itu adalah harga yang harus kita semua bayar untuk demokrasi. Dan kita harus lihat konteks pada saat sebuah statement itu dikeluarkan. Kenapa itu menjadi rasis? Karena gini, bisa jadi latar belakang seseorang itu membuat sudut pandangnya akan hal tertentu itu berbeda. Pengetahuan melahirkan pemakluman. Cuman kan memang kita semua gak ada yang mau ambil jalan menjadi husnuzon kalau kata orang Islam. Gak ada. Kita selalu langsung menilai. Kenapa orang mengatakan A? Tidak mau tahu apa alasan orang ini mengatakan A. Bisa jadi dia punya pengalaman yang buruk yang kita gak tahu. Atau hate speech. Ya balik lagi, hate speech itu kan bisa menjadi hate. Ya kalau kita urusin dan kita kasih spotlight, kenapa sih nggak kita cuekin? Menurut gua, hate speech dan statement-statement rasis, yang pertama itu adalah harga yang akan kita bayar pada saat kita menjunjung demokrasi dan freedom of speech. Kita nggak bisa tebang pilih dalam memilih sebuah sistem
Hanya ingin yang baik-baiknya saja, tapi kita nggak ambil yang buruk-buruknya gitu. Dan yang kedua, cobalah pahamin kenapa statement itu keluar gitu. Kalau memang statement itu keluar karena dia punya background tertentu, balik lagi gue bilang, pengetahuan melahirkan pemakluman. Lah, masyarakat kita kan boro-boro, pengetahuan aja kagak punya. Marah dulu, dan marah otomatis menjadi benar, bangsa. Dan yang kedua, kalau ternyata statement rasis atau hate speech itu memang hanya berdasarkan kebencian, ya kan kita punya filter dalam diri kita untuk tidak menanggapi itu. Kenapa kita perlu bantuan hukum untuk membungkam orang-orang itu? Mau zaman kapanpun, orang-orang yang hate speech, orang-orang yang mengeluarkan statement rasis itu akan tetap ada. Masalahnya bukan membungkam orang-orang ini, masalahnya memberi edukasi kepada orang-orang ini supaya statement rasis dan statement hate speech tidak dikeluarkan lagi. Cuman balik lagi, masyarakat kita nggak mau masyarakat kita nggak mau ambil solusi yang benar tuh, nggak mau, maunya solusi gampang. Ada orang yang salah langsung dimatiin, padahal kita semua tidak berkaca. Kita itu berperan dalam melahirkan orang-orang aneh ini gitu, orang-orang yang hate speech ini, orang-orang yang statement rasis ini gitu. Kenapa sih kita tidak merasa bahwa kalau ada orang-orang yang seperti itu juga adalah masalah kita bersama yang harus kita cari tahu, yang harus kita edukasi. Membungkam orang-orang seperti itu terbukti sejarah menunjukkan orang rasis dari zaman Nabi sampai zaman sekarang selalu ada orang rasis. Mau dia dipenggal, mau dia dipenjara, akan lahir orang rasis lainnya. Masalahnya atau solusinya bukan membungkam orang rasis. Solusinya adalah kita kasih edukasi. Edukasi. Dan kalau dia nggak berubah dengan edukasi yang kita kasih, ya udah nggak usah didengerin statementnya, karena harga yang harus kita bayar dengan demokrasi ya adalah akan ada orang-orang yang memiliki argumen-argumen aneh gitu, terlepas dari argumennya itu benar atau enggak. Gini loh, di Amerika Serikat itu ada KKK, itu white supremacy, itu tuh rasisnya bukan main. Tapi secara organisasi dia masih ada, secara konstitusional dia sah. Kenapa? Karena harusnya tingkat tertinggi dari kebebasan berpendapat adalah, gua mungkin tidak setuju dengan opini lo, tapi hak lo untuk mengungkapkan opini lo akan gue bela mati-matian. Enggak bro, di Indonesia nggak ada kayak gitu. Di Indonesia apabila Anda berbeda, apabila Anda kami anggap salah, Anda akan kami hilangkan. Itu makanya menurut gue sampai kapanpun masyarakat kita akan selalu terjebak dalam lingkaran ketersinggungan, lingkaran saling melaporkan. Udah mindset masyarakatnya wadididau, dikasih undang-undang ITE yang memperkeruh suasana, jadi punya amunisi untuk saling melaporkan. Tahu nggak, buat gue undang-undang ITE itu kayak ngasih senjata api ke anak kecil yang belum matang secara pemikiran gitu. Ya dia pasti akan pakai untuk nembak-nembakin orang, untuk menjegal sesuatu yang dia tidak mengerti gitu. Aduh, buat gue undang-undang ITE niatnya baik, dibuat untuk melindungi pihak-pihak tertentu, tapi kenyataannya undang-undang ITE lebih banyak membungkam kebebasan berpendapat daripada positifnya. Ya, begitulah Indonesia, sebuah negara yang cukup unik, sebuah negara di mana ya kalau ada peribahasa yang bilang silent is golden, kayaknya itu bisa berlaku di Indonesia. Percuma lo punya ide brilian, percuma lo punya pemikiran-pemikiran kontroversi yang breakthrough, tapi kalau itu tidak sesuai sama apa yang masyarakat anggap benar, lo disikat, Pak. Dan orang Indonesia sekali lagi memilih jalan yang gampang daripada jalan yang susah. Kalau ada Tuhan, semoga Tuhan menyelamatkan kita semua. Tapi kan di sini kan budayanya ketimuran, Coki. Jadi kita harus memahami psikologi dan sifat masyarakat setempat. Jadi lebih baik dalam mengungkapkan pendapat, hal-hal sensitif tidak usah lah. Karena masih banyak orang yang tidak mengerti.
Menurut gua, itulah alasannya masyarakat kita tidak pernah maju. Karena keterbelakangan dimaklumi. Harusnya kalau masih banyak orang-orang yang tidak mengerti dengan sebuah konteks, caranya jangan tidak dibicarakan. Dibicarakan dong, dibuat mereka jadi paham. Begitu. Kenapa? Tidak ada yang salah kok dengan kebudayaan timur, tidak ada yang salah, dan gue nggak masalah dengan kebudayaan ketimuran. Tapi kenapa di saat yang bersamaan kita tidak bisa mencintai budaya timur dan memiliki pemikiran barat? Maksud gue, saling mengungkapkan pendapat dan saling mengerti bahwa itu hanya sekedar pendapat dan kita punya otoritas untuk menentukan apakah kita tersinggung atau tidak. Menurut gue itu adalah salah satu ciri-ciri masyarakat yang evolve dan masyarakat yang bisa dibilang dewasa secara merata. Menurut gue, seandainya kedamaian terjadi karena beberapa orang menahan argumennya supaya tidak terjadi kerusuhan, menurut gue itu adalah kedamaian semu. Karena kedamaian itu terjadi bertumpu hanya pada beberapa orang, yang mana pada saat orang ini hilang, pasti perdamaiannya akan hilang juga. Jadi sangat riskan. Tapi menurut gue perdamaian yang sebenarnya, perdamaian yang ideal adalah perdamaian di mana itu terjadi karena sumbangsi setiap individu yang ada di sana. Karena setiap individu yang ada di sana semuanya dewasa dan mengerti konteks dan yang lain-lain. Nah. Kalau kegoblokan masyarakat dimaklumi, gue rasa kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat di negara ini nggak akan pernah bisa naik ke next level. Kenapa? Karena kebodohan orang lain dan kegoblokan orang lain membelenggu dan membuat beberapa orang jadi tidak bisa menjadi dirinya sendiri di masyarakat. Gak tahu kenapa gue lagi sebel sama hal ini, bangsat. Buat para polisi-polisi moral di luar sana, terutama yang menuntut tanggung jawab yang lebih besar kepada let's say content creator, komedian mungkin, gue cuma pengen bilang Anda salah tempat. Tugas kita hanya sebatas bikin konten, tugas kita hanya sebatas bikin orang ketawa. Pesan moral yang ada dalam konten kita itu bonus sebenarnya. Itu adalah pilihan. Kalau kita mau kasih pesan moral ya boleh, tapi kita nggak ngasih pesan moral pun ya silahkan. Jadi kalau Anda berekspektasi saja sudah di tempat yang salah, mengharapkan kami untuk menjadi menjadi sinar kebenaran yang harus menaungi masyarakat, yang bertanggung jawab dengan moral masyarakat, Anda salah berekspektasi ke kami. Ada orang yang lebih kompeten untuk Anda minta tanggung jawabnya. Siapa? Pemuka agama, motivator. Itu tempat yang benar untuk minta kebenaran. Stop para polisi moral, SJW atau apapun lah itu. Stop mencari kebenaran di tempat yang salah. Lagian, kenapa Anda mencari kebenaran di komedi? Kenapa? Kenapa kalian mencari komedi di kebenaran? Di semua sejarah agama yang turun di dunia, kebenaran itu datang katanya dari wahyu, tidak dari komedi. Memang ada sebagian dari kami, komedian-komedian brilian, yang menggunakan privilege-nya untuk menyuarakan ketidakadilan. Dan itu adalah hal yang terpuji, bagus. Tapi bukan berarti karena sebagian dari kami melakukan hal itu, semua dari kami harus melakukan hal itu. Ya kita mau ketawa ya ketawa aja. Kalau sudah masuk iya, tapi kan tugas komedian itu bikin orang ketawa, bukan bikin orang tersinggung. Kalau Anda tidak mau tersinggung nonton komedi, itu goblok. Maksud gua, komedi itu butuh objek. Dan di dunia ini ada 7 miliar objek. Kalau kita nggak boleh ngomongin objek yang dianggap suci sama setiap individu, mau komedi apa? Pada akhirnya apapun yang kita lakukan untuk mengurangi ketersinggungan, tetap akan ada orang yang tersinggung di sana. Kenapa sih para polisi moral ini tidak mengerti hal itu gitu loh? Kenapa kami konten kreator, kenapa kami para komedian beberapa diminta untuk melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kami? Gini, kalau gua bisa memberikan contoh baik kepada orang lain,
Yang akan gue rubah diri gue sendiri. Masalahnya gue juga punya problem dengan pribadi gue. Lalu kenapa Anda menuntut saya menjadi nabi untuk orang-orang ini? Masa nggak bisa sih pebasket main basket aja? Masa nggak bisa sih Formula One main Formula One aja? Pemain bola main bola aja? Atau Bill Gates masa nggak bisa sih kaya aja gitu? Kenapa sih harus ada pesan moral yang, atau harus ada kebaikan yang diikuti setelah karya gitu? Enggak, itu pilihan. Jadi lu marah-marah di tempat yang salah, polisi moral, bangsat. Dan maksud gue bukan orang yang religius ya. Tapi moral itu udah urusan setiap individu dengan yang di atas. Kalau lu udah mengklaim seseorang tidak bermoral berdasarkan standar lu, padahal orang lain tidak pakai standar lu dalam mengukur moralnya, atas validasi apa lu merasa bisa jadi lebih baik dengan orang lain? Menurut gua semua masalah yang ada di sosmed kita itu cuma jadi ajang siapa yang lebih bijak, menjadi ajang siapa yang lebih care. Munafik kalian semua. Munafik. Kalau lagi gak ada kamera juga ujung-ujungnya kita semua manusia yang punya sisi gelap. Cuman bedanya kalau gue gak menyembunyikan sisi gelap gue tunjukin aja ke orang. Intinya adalah para polisi moral, para SJW, stop mencari kebenaran di tempat yang salah. Ya, itu sama kayak Anda marah-marah denger lagunya Young Lex. Apa ini lagunya jelek? Ya, kenapa Anda buka YouTube-nya Young Lex? Lagian kan buat beberapa orang juga lagunya bagus gitu. Halo Lex. Jadi ya, buat para polisi moral, tugas kami konten kreator, kami sudah pusing brainstorming bikin konten, kita pusing. Kenapa kita juga harus dipusingkan untuk menjadi contoh buat banyak orang? Tidak. Kalau kami bisa jadi contoh buat banyak orang, yang akan kami bantu pertama kali adalah diri kami sendiri dengan keteladanan. Ternyata kan kami tidak punya kapasitas itu. Jadi tolong Anda, polisi moral bangsat, Anda nggak lebih baik. Polisi moral, Anda nggak lebih baik dari orang yang Anda anggap tidak bermoral. Anda tidak lebih baik. Karena biasanya pada saat kita merasa lebih tinggi dari orang lain, kayaknya di situ kita lagi ada di posisi yang sebenarnya ya sama aja dengan orang yang kita judge. Udahlah, masing-masing aja lah. Jangan salah tempat Anda polisi moral bangsat. Inti dari bacot-bacot gue yang gak jelas ini, dan inti dari semua argumen gue di video yang sebelumnya adalah, apakah gue menuntut terlalu banyak kepada netizen, kepada polisi moral, kepada masyarakat Indonesia? Menurut gue enggak. Karena kalian menuntut hal yang tidak masuk akal kepada kami, konten kreator. Oke? Kami bukan nabi, jadi jangan tuntut kami untuk sempurna dalam setiap tindakan kami. Dan kalian orang tua, jangan biarkan anak kalian mengidolakan kami. Biar kalian tahu, komedian terutama itu adalah orang dengan masalah pribadinya masing-masing. Kita juga struggle dengan inner demon kita. Bahkan tujuan beberapa komedian dalam berkomedi itu adalah supaya mereka bisa tetap hidup. Karena ada depresi yang gak orang lain tahu gitu. Dan kalian menuntut orang-orang seperti ini untuk jadi teladan. Ironis karena maksud gue 5 agama besar yang gue tahu di Indonesia punya nabinya masing-masing. Itu lebih kompeten untuk kalian jadikan teladan. Jangan kami. Stop biar adil. Gue gak minta terlalu banyak kok buat netizen dan buat polisi moral. Stop menuntut hal yang gak masuk akal dari kami. Stop. Kami konten kreator, komedian capek. Kami capek selalu dijadikan kambing hitam, rusaknya generasi moral yang ada sekarang. Seolah-olah semua anak yang ngomong jorok itu salah Reza Arab. Seolah-olah semua anak yang nge-rapnya jelek itu salah Young Lex. Iya, ada salah mereka, tapi ada peranan orang tua juga di situ. Kenapa anaknya bisa nonton itu? Kan dipertanyakan juga. Dunia ini akan jadi lebih damai kalau setiap orang memainkan peranannya masing-masing. Anda orang tua, jangan males. Anda dong yang jadi teladan buat anak Anda. Jangan Anda lempar tanggung jawabnya ke kami, ke konten kreator, pembuat karya. Kami juga sama seperti Anda, orang-orang yang punya masalah juga. Capek konten kreator itu dijadikan kambing hitam, bobroknya moral yang ada di masyarakat. Emang,
Enggak, menurut gue ini saatnya konten kreator melawan sih. Saatnya kita menunjukkan bahwa menjadi teladan itu pilihan. Nggak perlulah ada hal-hal positif dalam karya kita, itu pilihan. Kalau ada yang bagus, silahkan. Ya tapi nggak harus semuanya melakukan keteladanan dengan menjadi baik dan yang lain-lain. Dan tolong, Anda netizen bangsat, polisi moral juga, SJW, pisahkan karya seseorang dengan personalitinya. Karya seseorang memang sedikit banyak menggambarkan apa yang ada dalam hati si pembuatnya. Tapi itu tidak bisa Anda jadikan acuan untuk menjudge orang tersebut. Karya dan personality itu dua hal yang berbeda. Anda nggak tahu apa yang terjadi dalam orang yang membuat karya tersebut. Lu nggak tahu semua faktanya. Dan coba pisahkan karya dan personality orang tersebut. Kenapa sih kita nggak bisa balik ke zaman dulu di mana orang menikmati Queen, Freddie Mercury, nggak masalah dia gay. Lo bayangin kalau Freddie Mercury hidup zaman sekarang, astagfirullah, LGBT, Sodom dan Gomora, kaum Nabi Lut. Maksud gua, kalau lu mau nikmatin karyanya, nikmatin aja karyanya, nggak ada hubungannya sama personality. Kalau lu nunggu orang yang sempurna dalam berkarya, yang lo tunggu Nabi. Nabi yang Anda tunggu, netizen bangsat. Capek, konten kreator capek. Udah pekerjaan kami disulitkan dengan undang-undang ITE yang karet. Brainstorming konten itu sendiri saja sudah susah, dituntut jadi nabi bangsat. Anda tidak lihat tato saya 666. Apa yang Anda harapkan dari orang yang punya tato 666, angka iblis di tangannya? Ya enggak lah. Dan buat lu fans gua, tolong jangan, yang menganggap kalian fans gua, tolong jangan jadiin gua panutan kalian. Enggak. Gua berkomedi, gua berkarya untuk diri gua sendiri. Gua berkomedi supaya gua bisa tetap hidup. Ada hal-hal yang gak bisa gue ceritain di sini. Dan komedi lah yang membuat gue jadi tetap hidup. Kalau ada orang yang terinspirasi dari komedi gue, dari karya gue bersyukur. Tapi itu bukan tujuan utama gue. Gue berkarya biar gue bisa tetap hidup. Dan tolong kita mainkan peranan kita masing-masing. Dan ayolah kita buat, walaupun gue pesimis sebenarnya, kita buat negara kita nih jadi lingkungan yang ideal untuk bisa berkonten kreator, untuk bisa mengekspresikan pendapat, untuk bisa berargumen tanpa takut berbeda, tanpa takut dianggap salah oleh masyarakat. Gila. Dari dulu kalau masyarakatnya goblok, konten kreator terus yang disuruh ngalah. Cukup. Kita sudah bertahun-tahun ngalah. Sudah banyak konten-konten yang gak jadi kita tayangkan karena kegoblokan masyarakat, karena ketidakmampuan masyarakat mengerti apa makna di balik konten itu. Kenapa hal-hal yang susah dikasih ke kita terus? Cukup, udah saatnya kita melawan. Hal-hal yang tabu, hal-hal yang kontroversi, menurut gua itu harus dibicarakan. Dibiasakan supaya orang mau tidak mau dipaksa untuk teredukasi. Cukup konten kreator mengalah, cukup. Dan buat lu netizen yang menuntut kita jadi nabi, fuck you. Salah tempat Anda nuntut kita jadi nabi.